Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Teori Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Misnan Ardiansyah. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Fahratun Nabila NIM terakhir 01, saya sendiri Intan Oktiviana Putri NIM terakhir 02, Muhammad Wafudin NIM terakhir 03, dan Mushafifah Zamzatun NIM terakhir 04. Materi yang pertama yang ingin kami sampaikan yaitu bab 9 tentang plural is a beautiful, di mana menimba kearifan dari semangat multiparadigma. Pada materi kali ini kami akan mencoba mendeskripsikan karakter dari masing-masing paradigma sekaligus membandingkan kekuatan dan kelemahannya. Dalam penelitian oleh Burt and Morgan dalam karya momentumnya yang berjudul Sociological Paradigma and Organization Analysis, yang mana membuat 4 paradigma dan teori organisasi yang diturunkan dari teori sosial, yaitu fungsionalis paradig, interpretif paradig, radikal humanis paradig, dan radikal strukturalis paradig. Pokok pembahasan yang pertama yaitu karakter masing-masing paradigma, di mana paradigma merupakan dasar, yaitu pandangan dunia atau cara pandang yang digunakan oleh seorang untuk melihat atau memahami sesuatu. Nah, paradigma di sini kita mampu memahami sebagai alat untuk melihat dan sekaligus alat untuk tidak melihat. Namun, kita juga harus menyadari bahwa paradigma tetap berkembang melalui proses dialektika. Pokok pembahasan yang kedua yaitu paradigma positisme, di mana paradigma ini menekankan diri pada karakteristik akuntansi dalam praktek akuntansi yang mana didefinisikan oleh Watts and Zimmerman yang mengatakan bahwa bagus tidaknya teori akuntansi itu diukur terletak pada seberapa tinggi teori tersebut mampu menjelaskan dan memprediksi. Nah, kekuatan dari paradigma ini dapat dilihat pada sifat yang formal dan struktural sehingga akuntansi dapat berkembang di dunia, bahkan melakukan penetrasi pada penyebaran penerapannya. Namun kelemahannya muncul sebagai formalitas yang tinggi. Pembahasan yang ketiga yaitu paradigma interpretivisme, di mana paradigma ini menekankan pada makna atau interpretasi seorang terhadap sebuah simbol. Dan kekuatan dari paradigma ini dari kesadaran kontekstual yang mencerminkan pemahaman bahwa dasarnya akuntansi dipraktekkan tidak dalam kondisi yang vakum dan dari kondisi lingkungan di mana akuntansi tadi dipraktekkan. Namun kelemahan dari paradigma ini terletak pada kepeduliannya yang hanya terbatas pada menafsirkan, selain itu tidak ada. Yang selanjutnya yaitu paradigma kritisisme, di mana paradigma ini muncul untuk memperbaiki kelemahan dari paradigma sebelumnya, yaitu dengan cara melakukan pembebasan dan perubahan yang beranggapan bahwa teori tidak cukup hanya sebatas menafsirkan. Dan kekuatan dari paradigma ini terletak pada karakteristiknya, sedangkan kelemahannya dipahami dari pembebasan dan perubahan yang hanya sebatas pada tingkat fisik. Selanjutnya yaitu paradigma postmodernisme. Paradigma ini tidak memiliki bentuk pendekatan keilmuan yang baku atau dapat dipahami dari paradigma ini bahwa teori akuntansi itu digunakan untuk menstimulasi kebangkitan kesadaran manusia pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kesadaran emosi dan spiritual. Nah, jadi ini menjadi salah satu kekuatan paradigma. Selain kekuatan keduanya yaitu paradigma yang sangat terbuka, dan adapun kelemahan dalam paradigma ini yaitu terletak pada pendekatan yang tidak struktur, tidak formal, tidak baku seperti paradigma sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yaitu kearifan dari semangat multiparadigma. Nah, dari keempat paradigma yang tadi yang telah saya jelaskan bahwasannya di mana paradigma positisme saja yang saat ini masih sangat dominan, karena hal ini mengakibatkan paradigma ini disebut sebagai paradigma arus utama atau mainstream paradigma, sedangkan paradigma yang lain itu sebagai paradigma non-mainstream. Materi yang selanjutnya yaitu bab 10 terkait metodologi akuntansi syariah pada orientasi masa depan.
Pokok pembahasan yang pertama dalam materi ini yaitu beberapa pendekatan dalam mengkonstruksi teori. Nah, keberagaman persepsi terkait tentang teori akuntansi merupakan sebuah refleksi dari pendekatan yang digunakan dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Nah, penemuan cara pendekatan yaitu yang lebih menekankan pada dunia nyata dalam praktek akuntansi. Peneliti yaitu Bill Cowie dan non-theoretical approach ini memiliki dua jenis pendekatan yaitu pragmatic approach dan authoritarian approach. Selanjutnya yaitu teori akuntansi dalam paradigma ilmu pengetahuan. Accounting theorists biasanya merujuk pada sebuah penelitian Burrell dan Morgan yang mana mengkaji bentuk penelitian dan pengembangan akuntansi dalam kerangka paradigma. Buku yang mereka tulis yang berjudul Sociological Paradigms dan Organizational Analysis yang mengajukan 4 paradigma utama dalam ilmu pengetahuan sosial yaitu The Paradigm of Functionalists, The Paradigm of Interpretivists, The Paradigm of Radical Humanists, dan Paradigm of Radical Structuralists. Sementara Chua membagi dalam 3 perspektif yaitu mainstream perspektif, interpretive perspektif, dan critical perspektif. Selanjutnya yaitu tipe penelitian. Nah, keberagaman tipe penelitian memberikan banyak alternatif bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, itu tergantung pada apa yang menjadi minat peneliti. Namun, keberagaman ini sangat membantu karena pengetahuan yang sedikit tentang tipe penelitian dan paradigma itu sangat memungkinkan bagi seorang mengalami kesulitan dalam menentukan apa bagaimana. Selanjutnya yaitu metode Islam. Adanya gerakan postmodernisme memberikan justifikasi ilmiah kepada kita bahwa ilmu pengetahuan itu tidak semata-mata dikonstruk berdasarkan rasio dan bersifat objektif dan bebas nilai sebagaimana diinginkan oleh modernisme. Tetapi ilmu pengetahuan dapat dikonstruk dengan melibatkan intuisi, subjektivitas, dan value. Selanjutnya yaitu postmodernisme yang mana mendekonstruksi mitos metodologi modernisme. Nah, postmodernisme ini sebagai paradigma tidak hanya memiliki bentuk tubuh yang utuh seperti modernisme, tetapi ia mempresentasikan bersatu unsur-unsur dari orientasi yang berbeda dan bahkan bertentangan. Nah, postmodernisme ini tidak memperhatikan batas yang ketat. Selanjutnya, postmodernisme ke arah islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, di mana pemahaman postmodernisme tentang agama-agama, supernatural, dan spiritualitas dapat membantu memahami aspek penting metodologi ilmu pengetahuan dalam paradigma Islam. Karena paradigma ini secara epistemologis menggunakan agama atau tepatnya wahyu kitab suci sebagai salah satu ilmu pengetahuan di samping dunia empiris. Selanjutnya, islamisasi ilmu pengetahuan orientasi masa depan. Nah, beberapa aspek penting yang diharapkan menjadi orientasi masa depan bagi islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu aspek tersebut diantaranya keterbukaan, realitas dan realitas tertinggi, 3 subjek, 4 ilmu pengetahuan sakral, dan 5 kesatuan subjek dalam ilmu pengetahuan sakral dan aksi. Selanjutnya, beberapa prinsip metodologi. Nah, untuk mengaktualisasikan Islam ilmu pengetahuan, Al-Faruqi mengusulkan beberapa prinsip metodologi. Yang pertama, keesaan Tuhan. Yang kedua, kesatuan ciptaan. Yang ketiga, kesatuan kebenaran dan kesatuan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kesatuan hidup. Dan yang kelima, kesatuan umat manusia. Nah, semua prinsip itu seperti yang diusulkan Al-Faruqi, di mana semuanya merupakan unsur penting metodologi dari mana ilmu pengetahuan Islam nanti dihasilkan. Selanjutnya, rencana kerja islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, dalam penelitian Al-Faruqi, seorang pionir islamisasi ilmu pengetahuan terus mencoba merealisasikan islamisasi ilmu pengetahuan dengan menetapkan satu set rencana kerja di mana tujuannya adalah untuk menguasai disiplin modern, menguasai warisan Islam, menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, mencari jalan untuk sintesis kreatif antara warisan dan ilmu pengetahuan, serta meluncurkan pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan hukum-hukum yang ada pada Tuhan.
Islamisasi ilmu pengetahuan yaitu pengalaman masa lalu. Al-Faruqi berpendapat bahwa tugas yang paling besar seorang muslim adalah memecahkan masalah pendidikan. Nah, selanjutnya ia juga mengatakan tidak akan ada harapan kebangkitan sejati umat Islam kecuali sistem pendidikan diubah dan kesalahan-kesalahan diperbaiki. Dualisme yang ada dalam pendidikan muslim, kemenduaannya dalam bentuk sistem pendidikan Islam dan sekuler harus dihentikan dan dihilangkan. Nah, kedua sistem tersebut harus disatukan dan integrasikan. Nah, ilmu pengetahuan juga harus diislamkan sebagaimana persyaratan untuk menghentikan dualisme sistem pendidikan dan sistem hidup muslim. Dengan itu, peradaban umat Islam akan semakin baik. Selanjutnya, keterbukaan. Dalam konteks pembahasan ini, keterbukaan tidak hanya berarti kepada siapa ilmu pengetahuan itu ditujukan, tetapi juga mempunyai implikasi pada prinsip epistemologi ilmu pengetahuan Islam. Pengakuan atas eksistensi ilmu pengetahuan modern adalah sangat berguna dalam pandangan Islam karena ilmu pengetahuan memberikan kontribusi yang cukup dalam memperkaya kebendaharaan ilmu pengetahuan Islam. Selanjutnya, realitas dan realitas tertinggi. Nah, dalam tradisi Islam, realitas tidak terdiri dari unsur materi saja, tetapi juga terdiri dari realitas fisikis dan spiritual. Nah, secara hierarki, realitas materi berada pada tingkat yang paling bawah, kemudian disusul oleh realitas di atasnya, yaitu realitas psikis dan spiritual. Nah, tingkatan tersebut diciptakan Allah dengan dua alasan utama. Yang pertama, ingin manusia mengenalnya dan sebagai suatu hal yang tidak mungkin mengenal langsung Allah sebagai zat karena Allah sendiri adalah realitas dan sedangkan makhluknya terkait Selanjutnya, subjek al-nafs al-mutmainnah. Tradisi Islam mengakui adanya 3 tingkat diri, yaitu berturut-turut dan paling rendah hingga paling tinggi, yaitu nafas al-amarwah, al-nafas al-lawwamah, dan al-nafas al-mutmainnah, yang mana tingkat paling bawah merupakan posisi diri yang cenderung hanya meningkatkan insting hewani. Pada tingkat yang lebih tinggi, diri mulai merealisasikan, mengasimilasi, dan mempraktekkan nilai ketuhanan. Namun, kadang bertindak sebagai intermisnistik, yaitu bertindak sebagai rasional atau irasional pada tingkat tertinggi, yaitu pada tingkat al-nafas al-mutmainnah, di mana pada tingkat ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk mengendalikan setiap situasi dan memposisikan diri pada posisi yang religius dan suci. Selanjutnya, ilmu pengetahuan sakral. Al-Faruqi itu mengklaim bahwa ilmu individu akan menjadi seorang muslim yang kuat biaya memahami agama secara rasional. Ilmu pengetahuan sakral ialah ilmu yang hidup karena ia memiliki ruh, sebagaimana konsekuensi dari ruang lingkupnya yang mencakup semua tingkat realitas yang diberikan hidup manusia yang pelajari dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai sakral ilmu pengetahuan tidak saja menjadi kesejahteraan fisik, psikis, dan spiritual, tetapi juga kesejahteraan alam semesta. Selanjutnya, diri atau self, ilmu pengetahuan sakral dan aksi, di mana penggabungan ini dapat dicapai bila dijembatani oleh interaksi internal antara ilmu pengetahuan sakral dan diri. Maksud dari penggabungan antara diri dan ilmu pengetahuan sakral dan aksi dalam membagikan fitrah manusia yang secara inherent tertanam pada dalam diri manusia ketika diri maksimalkan nilai-nilai ilmu pengetahuan sakral. Maka nilai-nilai tersebut akan mengangkat diri pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke tingkat al-nafas al-lawwamah. Materi yang selanjutnya yaitu bab 11, metodologi postmodernisme untuk akuntansi syariah. Pembahasan yang pertama yaitu realitas sosial, di mana segala sesuatu kecuali Tuhan diciptakan berpasang-pasangan, semua memenuhi fungsi mereka menurut tujuan yang secara mengagumkan ditetapkan Tuhan. Namun, realitas sosial yang dikonstruksikan sebagai konsekuensi nyata ditindakkan oleh individu sifatnya nyata, berwujud dan konkret, tetapi realitas itu tidak independen dari individu atau aktor sosialnya. Pandangan ini secara transparan berbeda dari realisme yang menganggap realitas sosial ada secara konkret dan independen dari aktor-aktor sosialnya. Realitas ini tidak terdiri dari objek mental, bukan ide dan pemilikan idealisme. Selanjutnya yaitu hakikat manusia. Para ilmuwan sosial memandang manusia dalam dua hakikat ekstrem, yaitu
voluntarisme dan determinisme. Yang pertama menunjukkan pada pandangan bahwa hakikat individu itu sepenuhnya otonom dan berkehendak bebas. Sementara yang berikutnya menunjukkan visi yang berbeda, bahwa manusia pada dasarnya adalah agen yang otonom tetapi pada saat yang sama juga merupakan agen yang dipengaruhi dalam pengertian bahwa mereka terikat tanggung jawab untuk mengingatkan diri pada kode etik. Oleh karena itu, voluntarisme dan determinisme bersifat komplementer tergantung pada konteks, bukan suatu dikotomi atau suatu yang eksklusif. Selanjutnya yaitu hakikat ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan menurut tradisi Islam adalah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dunia banyak menyangkut aspek materi yang menjadi kebutuhan manusia di dunia. Namun demikian, aspek materi ini sebetulnya tidak terpisah dengan dunia jiwa dan spiritual. Karena itu, ilmu pengetahuan harus menyangkut dunia jiwa dan spiritual yang membawanya pada dunia yang suci dan keselamatan akhirat. Selanjutnya, metodologi konstruksi ilmu pengetahuan, di mana hal ini berkaitan dengan penelitian Safi yang menunjukkan bahwa justifikasi wahyu dapat ditemukan dalam realitas empirik dunia. Kendati demikian, harus diingat bahwa wahyu Al-Quran sendiri bukan merupakan sebuah buku ilmiah, tetapi lebih merupakan buku penunjuk dan tentang ayat untuk fenomena tertentu yang menunjukkan sistematisasi dan interpretasi yang konstan dan berulang-ulang, dan membutuhkan proses pemikiran rasionalisasi untuk memahami fenomena itu sendiri. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana metode ini pada dasarnya adalah cara seseorang peneliti dalam upaya memberikan jawaban atas permasalahan teoritisme atau plasisme yang dihadapinya. Jadi ini tergantung dari permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah masalah ini penelitian dipahami dengan baik, seorang peneliti dapat dengan bebas menentukan metode dan desain penelitian yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu pokok pemikiran dan metode konstruksi ilmu pengetahuan sangat menentukan bentuk ilmu pengetahuan. Keduanya merupakan pola yang akan menentukan ilmu pengetahuan yang dibangunnya dan pemahaman berdasarkan realitas. Ya, sekian, terima kasih ya terkait presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.